Kalian pernah bayangin nggak? Ada sebuah tempat yang kelihatannya kayak surga di bumi, tapi ternyata nyimpen rahasia yang super kelam. Nah, di Jepang ada pulau kecil namanya Okunoshima, atau yang lebih terkenal sebagai Pulau Kelinci. Sekilas, tempat ini tuh bener-bener kayak mimpi jadi nyata. Coba deh bayangin, begitu kaki kalian napak di sana, yang nyambut bukan pemandu wisata, tapi ratusan bahkan ribuan kelinci jinak yang super lucu. Mereka langsung nyamperin tanpa rasa takut, seolah-olah kita ini tamu kehormatan di kerajaan mereka. Soal pemandangannya, wah jangan ditanya. Letaknya di laut pedalaman Seto yang airnya biru jernih, bikin pulau ini kelihatan damai banget. Susah kan percaya kalau ada sesuatu yang lain di balik semua keindahan ini? Tapi, disinilah ceritanya jadi aneh. Ada satu fakta yang gak masuk akal. Kenapa coba pemerintah Jepang dulu sengaja menghapus pulau secantik ini dari semua peta resmi? Apa sih yang sebenarnya mereka sembunyiin dari dunia? Nah, ini dia dua wajah Okunoshima yang benar-benar kontras. Di satu sisi, surga buat para kelinci yang bikin gemes. Di sisi lain, reruntuhan bangunan tua yang kelihatan angker dan diem aja. Surga ini ternyata punya masa lalu yang kelam banget. Oke, yuk kita bedah lapisan pertama dari misteri ini. Ini dia kisah tentang gimana sebuah pulau bisa seolah-olah lenyap dari sejarah. Jadi, ceritanya gini. Antara tahun 1927 sampai 1945, Okunoshima itu ternyata lokasi super rahasia, tempat pabrik senjata kimia milik tentara Kekaisaran Jepang. Saking rahasianya, di tahun 1929, pulau ini benar-benar dihapus dari peta. Nggak ada jejaknya sama sekali. Dan ini bukan pabrik sembarangan ya. Di sini mereka bikin ribuan ton gas paling mematikan yang dikenal waktu itu. Contohnya gas mustard, yang bisa ngebakar paru-paru. Inilah sisi gelap yang disembunyikan di balik cantiknya pulau ini. Sekarang, yang tersisa ya cuma puing-puing bangunan ini. Tembok-tembok bisu yang pernah jadi saksi kengerian, jadi pengingat abadi dari sejarah yang pernah coba dikubur dalam-dalam. Gimana? Cukup kaget kan dengar faktanya? Dari surga kelinci jadi pusat senjata pemusnah massal. Coba deh, aku pengen tahu perasaan kalian setelah tahu fakta ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita pindah ke misteri kedua. Kalau pulau ini dulunya tempat yang bahaya banget, terus ribuan kelinci ini datang dari mana? Apa mereka beneran ada hubungannya sama masa lalu yang kelam itu? Yuk kita cari tahu. Ada mitos yang populer banget nih, kedengarannya kayak cerita film horor. Katanya kelinci-kelinci ini keturunan dari hewan-hewan uji coba yang berhasil kabur. Tapi faktanya catatan sejarah bilang kalau semua hewan uji coba itu dimusnahkan pas pabriknya ditutup. Jadi, mereka dari mana dong? Kenyataannya ternyata jauh lebih simpel dan jujur aja bikin terharu. Percaya atau enggak, semua kelinci yang kita lihat hari ini, kemungkinan besar ya, berasal dari 8 ekor kelinci aja, yang dilepasin sama sekelompok anak SD di tahun 1971. Beneran, cuma 8. Semuanya dimulai dari 8 ekor kelinci di tahun 1971. Satu tindakan kecil yang ternyata mengubah takdir pulau ini selamanya. Coba kita fast forward ke tahun 2007. Dari 8 ekor, populasi mereka meledak jadi sekitar 300 ekor. Pertumbuhannya udah mulai kelihatan banget kan? Dan sekarang, wah, angkanya luar biasa. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 kelinci yang tinggal di setiap sudut pulau. Ini benar-benar bukti kekuatan alam yang keren banget. Kok bisa gitu? Jawabannya simple banget. Mereka hidup di surga tanpa predator. Di Okunoshima nggak ada anjing, nggak ada kucing, nggak ada ancaman apapun. Jadi mereka bisa berkembang biak dengan bebas dan membangun dinasti mereka sendiri. Tapi cerita Okunoshima ini bukan cuma soal sejarah kelam atau kelinci lucu doang loh. Ada pelajaran yang lebih dalam yang bisa kita ambil dari transformasi yang luar biasa ini. Coba lihat deh, gimana Okunoshima berhasil nulis ulang takdirnya sendiri. Dari sebuah luka perang yang dirahasiakan, pulau ini bangkit jadi salah satu tujuan wisata paling unik dan disayang di dunia. Bener-bener simbol harapan. Pulau ini tuh ngajarin kita soal konsep terang dan gelap. Bukannya ngubur masa lalunya, mereka malah ngebiarin reruntuhan itu tetap ada sebagai pengingat. Sejarah kelam itu jadi kayak bayangan yang justru bikin cahaya masa kini, yaitu para kelinci ini, jadi bersinar lebih terang lagi. Jadi, bener banget kata kutipan tadi, kisah Okunoshima itu bukan cuma soal masa lalu. Ceritanya bawa pesan penting yang bisa jadi semacam kompas buat masa depan kita. Intinya, Okunoshima itu jadi bukti nyata. Bukti bahwa bahkan dari tanah yang paling kelam sekalipun, kehidupan baru yang indah itu selalu bisa nemuin cara buat tumbuh dan berkembang.
Nah, sekarang giliran kalian nih. Setelah dengar perjalanan luar biasa pulau ini, dari pabrik racun jadi surga kelinci, apa sih pelajaran paling penting yang kalian dapat? Bagikan pikiran kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyimak cerita ini bareng aku.